gitu. Padahal Aka sendiri, Aka suka banget budaya-budaya yang di Indonesia, terutama di Kalimantan Tengah, Kalsel juga kan budaya-budaya. Kalau Kalsel kan ke Melayu ya, sama kayak di Kobar juga agak-agak Melayu. Jadi anak-anak zaman sekarang itu asik pada dunia K-pop seperti itulah, dunia orang sih ya, itu budaya orang. Jadi kenapa nggak harus kita menguasain budaya kita sendiri ya kakak ya? Memang kenapa saya mempelajari panting karena dulu kan kuliahnya di Banjarmasin. Iya. Jadi di sana baru bisa mengeksplor alat musik, baru bisa mengeksplor budaya di sana. Kalau dulu kuliahnya di Kalteng mungkin juga belajar sampai. Iya sampai. Iya. Tapi karena memang sempat mau belajar sampai kemarin. Kenapa nih kak? Tapi karena sampai itu melodinya lebih susah, Agak rumit. agak rumit. Tapi kalau belajar nggak? Boleh lah. Belum beli alatnya. Mahal ya? Lumayan. Boleh minta sama Ruli nanti ya. Oh gitu. Sponsor boleh ya. Sponsor boleh. Jadi kakak Iklima ini sudah menguasai panting ini dari tahun berapa nih kak? Kalau panting itu baru 2016. Kemarin itu memang ini alasannya ya. Alasannya karena memang ikut suatu ajang. Ya. Jadi dulu itu ada namanya Salsriki Japan. Iya. Di sana ikut karena memang di Salsriki Japan itu mereka mengangkat perempuan yang memang bisa punya bakat, apalagi punya budaya. Jadi ada poin penting di sana. Jadi pada saat mau penampilan bakat, aku pilih main panting. Milih yang ini. Selain panting, ada lagi nggak alat musik khas Kalimantan Selatan nih kak? Kalau untuk alat musik tradisionalnya, aku cuma main ini sih. Tapi yang lain ada itu? Kalau yang lainnya nggak tradisional. Oh iya, berarti yang cuman ini ya. Betul. Karena memang karena aku di bidang musik skillku tidak, ya aku tahu lah, paham lah, skillku tidak seluruhnya bisa memainkan semua alat musik. Jadi fokus di satu alat musik aja. Oke pemirsa Baraka TV, jangan kemana-mana, kita nanti akan bincang-bincang juga, curhat-curhat bareng kakak Iklima, tapi setelah yang mau lewat satu ini. Kami dari Tabela Harati bersama Sugianto Edi memiliki visi dan misi sebagai berikut. Dengan visi, Kalteng makin berkah, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Dan dengan misi mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Serta meneguhkan Kalteng yang beriman, berbudaya, serta berkesetaraan gender. Mari datang ke TPS pada tanggal 9 Desember untuk coblos 02. Sugianto Edi, makin berkah. Oke pemirsa Baraka TV, balik lagi bareng kita Iklima dan juga Aka. Di sini kita ngebahas tentang alat musik tradisional yang dikuasai Iklima, dan tadi juga Iklima baru tahun berapa tadi? 2016 dan biar ini belajar panting ini karena dulunya mengikuti ajang Ijabhan ya. Salsriki Japan di sana. Belajarnya dari mana nih? Belajarnya itu dengan teman sekampus. Jadi kan di sana di UIN Antasari Banjarmasin sendiri ada sanggar. Jadi teman-teman sanggar itu biasanya suka main ini. Kayaknya menarik tuh. Jadi ya udah belajar. Berhubung dia juga teman sekelas, jadi minta belajar. Dalam waktu setengah bulan kemarin, itu langsung tampil di event tersebut dan alhamdulillah bisa masuk 20 besar di Banjarmasin. Wow, jadi dari hampir 100 peserta. 100 peserta. Jadi 100 peserta itu macam-macam nih ya, Macam-macam bakatnya. Dia ada yang main piano, ada juga nyanyi, kemudian ada juga dia yang main gitar. Tapi yang main panting cuma Iklima kayaknya. Wah, keren Ya jadi karena memang untuk event-event tertentu kita juga selain punya skill, kita harus juga kreatif. Jadi kan tidak semua orang akan memilih alat musik panting untuk ditampilkan di event tersebut kan. Oke, ini kira-kira ada komunitasnya nggak nih Iklima? Kalau panting sendiri kalau di Kalteng otomatis tidak ada ya. Tapi di Banjarmasin lebih banyak sanggar sih. Jadi
Karena alat musik panting ini sejatinya tidak dimainkan sendiri. Jadi kalau di Banjarmasin itu sudah banyak kayak satu band. Kayak grup lah ya. Betul. Ya ada gong, kemudian ada panting, kemudian ada apa sih drum, gue bilang apa? Gendang juga, dan juga ada biola. Jadi satu band kayak gitu biasanya sangat sering sekali itu di kondangan-kondangan. Oh iya, di main diundang. tradisi tersebut. Ih, keren banget ya panting ini. Terus cuman waktu setengah bulan, apa dong temennya yang ngajarin ini dong ya? Jadi kira-kira sampai Kalimantan Selatan enggak? Oh iya dong ya. Ada temanku Maulana, Bang Romi juga kemarin sempat ngasih banyak wawasan lah tentang panting di sana. Oke, menurut Iklima, anak-anak milenial zaman sekarang ini kenapa ya? Cuman sedikit lah ya yang tertarik untuk mempromosikan budaya-budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Nah ini alasannya kenapa? Kita khususnya Kalteng dulu deh. Kalteng dulu deh kita bahas deh. Karena memang aku merasakan sendiri gitu, perbedaan budaya antara Banjarmasin dengan Kalimantan Tengah sendiri itu anak mudanya yang bergerak ke budaya itu sangat different lah, sangat terasa Beda banget. Oke. Jadi memang apalagi di musik, kalau di Banjarmasin itu masih banyak anak-anak kuliah sepantaran siapa ya? Siapa ya? Jadi anak-anak kuliahan itu mereka banyak yang main musik malah. Kadang mereka juga ada yang ikut-ikut ngisi acara gitu kan di band musik kayak gini, alat tradisional kayak gini. Tapi kalau di Kalimantan Tengah, alat musik Kalimantan Tengah apa coba? Iya ya. Kecapi. Sape. Yang mainin siapa coba? Orang lain, bukan orang asli sini. Keseharian kita pernah nggak lihat main di sekitaran kita? Hampir tidak ada. Betul. Padahal sampai itu bahkan mendunia sudah. Kan? Cuma memang tidak diteruskan oleh pemuda-pemuda. Nah, ini masalahnya ini ya. Bagaimana kira-kira buat kita membangunkan semangat para pemuda-pemudi juga sih, biar ayo dong alat musik di daerah kita nih keren loh, ya kan? Keren banget itu mendunia. Dan apalagi ya kalau sampai suatu saat nanti sampai itu sempat main di acara kondangan, keren gak? Keren banget. Iya. Jadi memang Aka juga sadar sendiri juga, adik-adik Aka juga, sepupu-sepupu Aka kurang begitu tahu lah ya. Ada salah satu juga sepupu Aka, kita cerita dikit, dia juga bisa main gambus. Mantep sekali. Iya, dia bisa main gambus, nggak tahu dia otak jejak aja, jadi dia ikut sanggar-sanggar juga, jadi dia semua alat musik dia kuasai. Terutama dia suka banget sama main gambus. Boleh lah ya, nanti Aka juga kenalkan alat musik ini, panting dari Kalimantan Selatan. Oke, pemirsa Berkah TV. Nanti kita akan balik lagi, kita ngobrol-ngobrol curhat bareng lah ya di malam hari ini, tentunya di Bajaka, Bajara, makin berkah. Membangun adalah sebuah keberanian, memimpin adalah kepastian, dan membangun sebuah peradaban adalah mereka yang berani mengambil langkah pasti untuk sebuah kemajuan. Kini diperlukan keterlibatan kita bersama untuk menentukan sosok pemimpin Kalimantan Tengah yang mampu membawa harapan. Sosok yang penuh dengan rasa kepedulian, keramah tamahan terhadap setiap golongan. Sugianto Sabran mampu menyatukan setiap perbedaan tanpa harus menyalahkan, apalagi merendahkan. Hari ini saya melihat seorang yang penuh dengan kesederhanaan dan mampu merangkul semuanya dengan penuh kasih sayang. Mengutip dari kutipan pemimpin dunia, Presiden Amerika Serikat John Quincy Adams, jika Anda dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih besar, belajar lebih giat, berbuatlah lebih banyak, dan menjadi lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin, dan itu ada pada Haji Sugianto Sabran.
Pemirsa Berkah TV, kita di program Bajakah, Bajenta, Bajarah, Kalteng makin berkah, dan kita curhat bareng mengenai alat musik daerah yang ini kurang diminati oleh kaum milenial. Nih ya, tadi kita juga sedikit ngebahas kenapa anak-anak muda kita ini nggak terlalu menarik tentang musik, alat-alat musik tradisional ya Kak ya? Betul sekali. Bahkan yang iklim rasa ya dari kecil sekali itu di sekolah di Kalimantan Tengah ini budaya musiknya itu tidak sampai pelosok gitu. Iya. Budaya bahasanya mungkin kita ada belajar bahasa daerah, tapi tidak keseluruhan di sekolah itu belajar bahasa daerah. Nah iya itu dari dulu memang di sekolah-sekolah ini misalnya dari SD sampai SMA itu tidak ada yang memang pelajaran musiknya itu musik tradisional gitu. Coba dari dulu ada gitu ya. Makanya generasi kita itu perlu ditambahkan hal-hal seperti itu di sekolah-sekolah, di waktu kuliah. Terus ada pertanyaan, kenapa Kak Iklima nggak belajar sampai nih sekarang? Karena kemarin kan kuliahnya di Banjarmasin, dan sekarang baru selesai kuliah baru ke Kalteng kan. Dan di Kalteng itu sudah kerja, jadi tidak punya waktu untuk mengeksplor banyak alat musik di Kalimantan. Jadi usia-usia produktif untuk belajar alat musik itu memang sekolah. Jadi itulah usia-usia yang harus kita beri kesempatan untuk belajar alat musik. Ya, usia-usia yang masih misal umur 10 sampai 11 itu memang cepat menangkap apapun pelajaran apapun. Ya, itulah salahnya ya. Kenapa nggak dari sekolah ada khusus nih pelajaran memainkan musik-musik alat musik tradisional gitu kayak tadi ini panting, kecapi, gambus. Mungkin itu bisa menanamkan rasa cinta anak-anak kita ya. Jadi kan orang akan berpikir seperti ini. Kalau kita zaman sekarang ya, terkenal kan gampang lewat Instagram kan. Mereka akan banyak berpikir main gitar supaya bisa terkenal gitu, atau supaya banyak ditonton orang. Kenapa dia nggak milih untuk main panting, main sampai, main kecapi di media sosialnya untuk salah satu cara mempromosikan alat musik. Iyalah. Dan itu jadi poin lebih menarik loh. Iya, betul, lebih gampang dikenal ya Kak. Jadi kita harapkan juga mudah-mudahan ini dengan adanya program ini kita ngobrol curhat-curhat gini, dan apapun setelah ngelihat Iklima main panting jadi ingin belajar loh. Iri lah, beneran loh. Nanti boleh lah ya di rumah atau di rumah Aka, boleh? Boleh. Atau kita di studio aja. Boleh. Ya, jadi pemirsa Berkah TV kita santai saja di malam hari ini di program Bajakah ini kita ngobrolin tentang budaya yang ada di Kalimantan tepatnya ya, untuk apa ya, membangunkan semangat para adik-adik kita, sahabat-sahabat kita. Ayo dong gitu, kita harus cinta sama budaya kita, cinta sama alat musik kita, karena budaya kita ini sangat-sangat kaya ya Kak ya. Sangat kaya. Jadi apa ya, udahlah main-main aplikasi yang itu gaje gitu, lebih baik belajar. Tapi sebenarnya kalau main aplikasi itu juga, terus kita main alat musik di dalamnya boleh. Dan memang tidak menyalahkan aplikasi tersebut ya. Apa kita sebut aja aplikasinya? Jangan masih tahu. Jadi kita sebenarnya harus lebih pandai untuk memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mempromosikan budaya yang kita punya. Betul ya. Jadi buat pemirsa Berkah TV juga mungkin yang sudah nonton tayangan kita sekarang ini punya apa ya, punya niat setelah Kakak Iklima main nanti belajar gitu ya. Pernah loh dulu. Apa? Ini pengalamannya. Oke. Dulu itu waktu mengcover lagu. Lagu apa nih? Ini buat para anak muda yang kalian gila followers di Instagram. Pernah cover lagu. Kalau punya lagu apa? Kayaknya lagu lupa deh, kayaknya lagu Paris Berantai dulu tuh cover lagu gitu kan di Instagram, terus di repost karena mereka melihat itu unik. Dan satu hari itu dapat 200 follower dari repostan tersebut. Dan di situ jadi nilai jual suatu bakat itu bukan hanya keahlian tapi juga keunikan. Iyalah, pasti Kakak. Jadi aku juga mau nanya nih, berapa lagu yang Kakak kuasai dengan alat musik panting ini? Kalau alat musik panting, lagu Banjarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagu Banjar.
Dan belakangan itu terakhir Iklima tuh kayak lagu-lagu modern kemudian dimainkan pakai alat musik. Pernah juga lagu apa juga Indonesia Tanah Airku itu dimainkan pakai alat musik panting. Pernah nggak, kan ini pasti dong Iklima juga masing-masing di Sagara, pernah nggak ada orang ngamen orang luar daerah Kalimantan kira-kira? Pernah. Nah, coba ceritain nih. Bahkan Iklima sering ini, jadi kan ada suatu komunitas yang dia ada pertemuan nasional. Ada pertemuan nasional. Jadi di pertemuan nasional sana Iklima juga main alat musik dan mereka, itu apaan, pengen belajar, menarik kayaknya. Dan di situ cara kita memperkenalkan budaya yang kita punya. Bahkan juga kemarin sempat main alat musik panting itu di Bogor waktu ada kemah pemuda lintas agama. Jadi di sana main alat musik panting itu dari kontingen Kalimantan Selatan. Salah satunya Iklima, salah satu teman-teman yang lain gitu. Teman yang lain, jadi ada berenam dan memang diminta penampilan bakat. Dan uniknya, ini yang harus kita merasa tertinggal. Lagu budaya Banjar, Banjarmasin, itu ada beberapa lagu yang dikenal secara nasional. Contoh, Ampar-ampar pisang. Siapa yang kenal Ampar-ampar pisang? Tanya aja sama orang Sumatera, tanya aja sama orang Sulawesi, tanyakan aja ampar-ampar pisang itu tahu. Lah ya, ampar-ampar pisang itu mungkin sudah seluruh Indonesia juga tahu. Dan aku juga masih kecil main lagu itu kan, kaki diulang main gitu nyanyi ampar-ampar pisang. Jadi selain ampar-ampar pisang ada Paris berantai. Paris Berantai itu seperti apa sih lagunya? Yang ada bunyi aku juga tadi namanya minta bocoran. Oh ternyata Paris berantai itu lagunya itu. Itu jadi memang judulnya itu. Judulnya itu. Jadi memang banyak yang tidak tahu judulnya, tapi lagu itu senasional tahu, tingkat nasional tahu. Sedangkan lagu Kalimantan Tengah, wow. Iyalah, ya. Bagaimana kita harus mengatasi itu? Pemudanya perlu digalakkan untuk di alat musik tradisional tersebut. Jadi kemarin ikut event apa tadi yang di Bogor tadi Kak? Itu perkemahan pemuda lintas agama, penampilan bakat-bakat dari seluruh daerah, dan memang diminta dari Kementerian Agama Kalimantan Selatan buat main panting. Dari Kalteng ada nggak? Dari Kalteng ada. Dari Kalteng kemarin mereka main apa? Main apa? Kayaknya kalau nggak nari baca puisi gitu loh. Oh nari, mungkin Manasai atau. Kalau Kalimantan Timur kemarin juga nari. Jadi memang kalau budaya kita di Kalimantan Tengah nari oke. Oh iya. Kita nari. Bahkan pakaian adat kita yang ada bulu-bulunya gitu. Iya, bulu ruainya itu. Ya, itu nasional. Tapi kalau alat musik ini perlu dipertanyakan Kak. Kemana? Betul. Jadi kalau tarian Dayak kita itu nasional sudah mengetahui. Oh ini tarian Dayak nih. Ya biasanya kalau aku juga punya temen kakeknya itu memang bisa main sampai terus bisa main kecapi gitu. Setelah kakeknya udah nggak ada gitu, tapi nggak ada yang nerusin. Cucu-cucunya pun nggak terlalu nggak terlalu tertarik. Gitu. Jadi sayang banget kan Kak. Jadi ilmu-ilmu dari orang tuanya atau dari kakeknya itu nggak berlanjut gitu. Jadi sayang banget. Oh itu harus dilanjutin. Jadi panting ini memang dari Kalimantan Selatan dan sudah ke Bogor juga mengenalkan alat musik ini ya ke seluruh. Bahkan kemarin Iqbal pernah mainkan di Thailand Selatan. Wih, beneran? Di Ampel Nathawi Thailand Selatan itu karena memang pada saat KKN kan untuk para pelajar di sana dan bawa alat musik ini, jadi ada beberapa kali event di sana kan diminta Iklima mainkan alat musik yang dibawa dong. Jadi sebenarnya ikut andil pemuda itu juga harus penuh dengan usaha. Tidak mudah loh membawa alat musik sampai keluar negeri, kita nggak dibayar loh ya, nggak dibayar. Kita yang memang ingin alat musik ini dikenal, orang tahu dengan alat musik ini. Ketika di Banjarmasin tuh
terkenalnya dengan apa sih? Ketika lihat ini, oh ini ibu-ibu lima pernah bawa ini nih. Oh iya. Jadi orang tahu. Jadi kira-kira orang Thailand gimana? Nggak gitu? Keren banget. Kayak takjub gitu. Karena emang anak-anak SD kemarin jadi. Mereka takjub. Iyalah ya. Jadi yang ini yang dibawa atau yang lain? Bukan yang dulu. Ini kayaknya baru. Baru ini. Baru. Kira-kira ada yang lain ya? Nggak ada. Ini custom. Ini dari. Ini kayaknya kita ini dulu. Ini ada motif sesirangan ya? Bukan ya? Motifnya motif sesirangan. Iya kan? Bahannya dari kulit ular. Dan ini dari. Aku lupa kayaknya kayu jati apa kayu nangka ya? Oh iya. Semuanya gitu kayu. Iya. Seingatku ini kayu nangka kata yang bikin. Ini menarik nih. Ini cantik banget nih. Ini motif apa? Ini motifnya aku minta kemarin naga. Oh naga. Mana kepalanya Kak? Iya kepalanya loh. Oh ini ya. Matanya lah. Waduh matanya mana ya? Nah yang bikin ini bikinnya di Kalsel dong ya? Di Kalsel. Ini mungkin pemirsa Baraka TV juga penasaran budgetnya bikin kayak gini nih berapa? Kalau ini kemarin minta, jadi mereka itu bisa bikin custom menyesuaikan budget. Kalau bikin itu ada yang dari 400.000 juga ada, tapi ini kemarin minta 1 juta karena bahannya dari kulit ular. Misalnya mau budgetnya lebih rendah bisa dari ular apa tuh Kak ya kira-kira? Ya, dia nemu di mana? Orang tahu justru di perumahan kali ya. Oke. Jadi kalau misalnya yang lebih murah itu yang low price itu bisa dari kayu. Reflect gitu sini. Ya, pemirsa Baraka TV, nanti kita akan nyambung lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol barengan Ikliman setelah iklan yang mau lewat satu ini. Seorang pimpinan harus mengerti keadaan masyarakatnya. Kapan harus bertindak tegas, kapan melindungi, kapan melayani mereka. Kalimantan Tengah ini memiliki potensi yang sangat besar. Di bumi Tambun Bungai ini mengenal namanya falsafah Huma Betang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya kira Kalimantan ini merupakan sebuah masa depan bagi bangsa Indonesia. Satu contoh, baru-baru ini saya juga melihat anak-anak perempuan kena bersombeng. Nah terus dia nggak bisa bermain seperti anak-anak yang lain. Karena kenapa? Karena minder. Kalau saya tidak mampu melayani mereka, berarti saya berdosa. Nah, tetapi sebagai seorang pimpinan, saya memberikan solusi suatu jalan keluarnya untuk kehidupan. Ibu saya selalu berpesan, rasa menyayangi terhadap masyarakatnya, rasa cinta terhadap masyarakatnya. Supaya kenapa? Dengan seorang pimpinan, kalau sudah melayani secara tulus, ikhlas, melayani masyarakatnya, sehingga Kalteng itu penuh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, salah satunya keberanian. Keberanian dalam arti kata, beliau tidak ragu di dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak mudah beliau menyampaikan sesuatu itu kalau tidak punya dasar pemikiran yang tepat. Saya itu suka bicara realita yang ada. Realita yang ada apa? Tiap tahun harus menggelontorkan 250 sampai 300 miliar nih kata tiap tahun. Kalau orang lain mungkin menghitung proyek. Nah kalau saya nggak begitu, saya lebih mementingkan mengutamakan masyarakat. Saya memastikan anggaran selain infrastruktur difokuskan, anggaran pendidikan itu harus diutamakan. Kenapa? Sumber daya manusia ini penting. Itulah yang membuat bedanya nanti kita dengan provinsi-provinsi lain menuju Kalimantan Tengah yang bermartabat tadi. Kami dulu dicibir ketika kami jadi gubernur. Dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya sekolah, apa semuanya. Tapi kami bisa membuktikan. Kami bisa melebihi dalam memimpin Kalimantan Tengah. Dan arti kata, pendidikan itu segala-galanya sebetulnya. Bahwa Kalimantan Tengah ini menjadi salah satu kawasan untuk ketahanan pangan nasional. Jadi saya kira dari mulai Kalimantan Tengah inilah kita akan mengangkat keberadaan bangsa kita bagi bangsa Indonesia. Kalimantan Tengah adalah masa mendatang yang penuh harapan. Jadi yang ingin saya sampaikan pada masyarakat dalam kesempatan yang baik ini, kami mengatakan kita boleh lahir dari keluarga yang miskin,
Tapi kita tidak boleh kehilangan semangat. Dengan semangat, tentu harapan itu selalu ada. Sehingga dengan harapan selalu ada, kita tidak pernah akan kehilangan mimpi-mimpi kita. Mari bermimpi-mimpi setinggi bintang di langit. Andai kata kita pun tidak menggapai mimpi-mimpi itu, andai kata jatuh pun nggak rugi juga di antara bintang-bintang juga kan gitu. Bahwa Kalimantan Tengah itu harus bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis. Bagaimana menuju bermartabat ini? Kita harus kerja keras, ikhtiarnya kerja keras. Mari kita bangun secara bersama-sama dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Kerja keras, kerja semuanya, termasuk di luar pemerintahan ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lintas agama dan seluruh Kalimantan Tengah. Terima kasih pemirsa Berkah TV, kalian masih stay tune di Berkah TV dan tadi kita ngebahas ini, apa dulu dong Kak? Ini ada namanya panting, terus kakak Ikrimah juga custom, tapi ini ukurannya ada lagi nggak yang lebih besar? Ada lagi yang lebih besar. Jadi memang kalau atau sesuai ukuran tubuh kita nih? Bisa nggak? Jadi memang kemarin Ikrimah pesannya yang ideal, kemudian yang kepalanya. Jadi kepalanya ini ada macam-macam. Kepalanya ada kamera. Jadi dia itu memang cover nih. Oh gitu. Jadi buat cover-cover di Instagram rencananya. Jadi minta yang kepalanya ngadep kamera. Jadi nggak perlu kayak gini. Jadi macam-macam terserah kita dong. Iklimat lu pernah cover itu pinjam punya temen itu ada yang kepalanya burung. Ya. Burung enggang kayak gitu. Kemudian kalau yang lain-lainnya sama, dia punya ini, kemudian senar. Tapi kalau memang warnanya ada warna khasnya nggak dari? Nggak ada sih. Nggak ya? Memang terserah. Apa kuning gitu kan? Enggak sih, enggak. Enggak ya? Jadi rata-rata kalau untuk warna bisa custom. Terserah lah ya, bebas. Tapi warna asli dari pantingnya ini loh. Biasanya sih karena ini kayu, jadi emang warna coklat ya? Warna coklat kayu. Warna kayunya. Oke, pemirsa Berkah TV. Tadi yang pertama diawali dengan lagu Akar-Akar Pisang. Boleh dong kita dengerin lagi lagu selanjutnya. Sebenarnya yang tidak mumpuni ini suara saya. Ini yang keren banget. Oke. Ini udah dihidupin ya? Saya hidupin dulu ya. Nah. Ini lagu Paris Barantai. Kalau kalian mungkin tidak familiar dengan judulnya, tapi akan terngiang dengan lagunya. Ini lagunya bahkan nasional pun tahu gitu loh. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda, bakat nampur di Salakara. Oh, bakat nampur di Salakara. Bertamu lawanlah Adinda, Adinda Mandita darah sama layang Mandita darah sama layang. Pisang silat tanamlah babaris, babaris tabang bangku, halangakan tabang bangku, halangakan. Tadi malam bermimpi berdatang, berdatang bersihat rasa bapaluk, lawat si adik rasa bapaluk. Ya, keren banget. Ya, ini lagu Paris Barantai. Tapi liriknya memang nggak asing di telinga kita, ternyata judulnya Paris. Nadanya itu agak tinggi. Nah, selain lagu-lagu daerah, Kak, bisa nggak cover-cover lagu-lagu yang lagi hits sekarang gitu? Kayak Rizky Febian, kayak Leon gitu ya? Bisa sekali. Emang karena berhubung baru ya, jadi memang belum mencari
Ini kan karena mainnya instrumen. Oh ya kita bagaimana cara mainnya dulu. Jadi kan emang kalau senarnya kan sama kayak senar bass atau gitar. Jelas kan? Tapi kalau mainnya ini nggak ada fret sama sekali. Jadi kalau kakak biasa lihat ada gitar itu ada yang palang. Ya. Kalau ini nggak ada, jadi kita mainnya ngafal. Jadi sesuai melodi. Kalau pas berarti otak kiri sama otak kanan mau sejalan ya? Jadi memang pendengaran, kemudian itu nada juga kita harus dengarkan. Makanya kadang kalau pemain pemula itu ngambil nadanya kan kita tadi awalnya dari sini. Ya. Jadi dia ketika mencet nada kenanya di sini. Jadi ini baru naik setengah. Jadi belum sampai nada yang Jadi ketika mencet di sini atau mencet di sini, bisa jadi dia lepas dari jalurnya. Jadi buat pemula nih Kak, lagu yang paling mudah dihafal menggunakan alat musik ini. Lagu paling mudah, Ampar-Ampar Pisang sebenarnya juga mudah. Cuma memang mainnya mungkin akan jadi satu-satu kayak gitu. Contohnya ya. Contoh. Jadi kayak satu-satu dulu gitu. Iya, kalau udah genjreng itu memang up down-nya itu udah jalan kalau misalnya memang sudah terbiasa. Oke. Jadi Ampar-Ampar Pisang tuh lebih mudah pemirsa Berkah TV untuk mengawali mengawali perjalanan untuk bisa menggunakan alat musik panting ini. Boleh dong ya, kalau aku kira-kira berapa bulan kursus sama Iklima nih? Oh, wow. Iya, pemirsa, Aka menarik sekali. Pengen banget ya. Tergantung sih, kalau misalnya kemarin Iklima belajar setengah bulan itu 1 hari 2 jam. Memang kita kejar teman kita ayo dong ngajarin sampai 2 jam itu udah bisa satu lagu Ampar-Ampar Pisang. Yang penting punya semangat. Betul sekali. Punya niat dan passion juga harus di situ. Oke. Jadi bisa nggak kalau nggak pakai pick ya namanya ya? Bisa nggak kalau pakai tangan sendiri gitu? Agak susah. Jadi karena memang bunyinya juga tidak terlalu nyaring kan juga agak susah sih. Jadi memang pakai pick mainnya. Pakai pick. Picknya ini dari apa? Dari map dipotong. Coba deh lihat deh. Oke. Oh, simpel sekali. Kirain yang udah dijual di alat toko musik bahkan itu. Kalau misalnya Pak yang dijual di toko musik lebih tebal dia. Ini agak tipis, tipis. Agak ringan gitu ya, agak mudah menggenjrengnya. Ya, naik up down-nya itu lebih lentur. Oke, jadi biasanya pakai map cover map gitu. Bukan map. Awal-awal belajar Iklima tangannya enggak. Kalau panting karena ini nelon. Oh, beda kayak gitar ya? Kalau gitar agak apa ya? Agak tajam. Apa ya sebetulnya? Apa ya? Kayak kapalan. Iya, kapalan. Jadi kalau panting enggak kapalan. Tenang, buat cewek-cewek aman. Tangannya enggak kapalan. Karena ini nilon gitu aja. Jadi enggak bikin kapalan. Kalau gitar kan biasanya kita pakai senarnya. Apa itu namanya ya? Buat apa buat? Ya. Iya, jadi agak tajam, tapi kalau ini agak halus lah ya. Cewek-cewek jangan takut tangan kita agak kapalan enggak. Tapi kalau kapalan enggak apa-apa, ada obatnya. Tangannya kok dokter kulit. Oke, sebelum kita menutup program Bajakah ini, pesan Iklima buat adik-adik kita, buat sahabat-sahabat kita yang kaum milenial nih, buat ayo dong cinta sama budaya kita sendiri, cinta terutama alat musik yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau pesannya ya untuk anak-anak sekolah bahkan yang kuliah, kalau yang kuliah kan kita harus minat dari diri sendiri. Tapi kalau dari sekolah setidaknya para pengajar di sekolah bisa mengimbau. Pengajar dulu yang seharusnya tahu kalau ada alat musik sampai di Kalimantan Tengah, ada alat musik kecapi di Kalimantan Tengah. Setidaknya tenaga pengajar tahu, tertarik dengan itu dan diajarkan dengan peserta didik. Betul. Aka juga ingat sebelum pandemi Iklima ada anak-anak sekolah yang berkumpul ada bermain kecapi massal. Wow. Kalau nggak salah di Tugu Soekarno ya, itu yang di bawah jembatan itu anak-anak SD
itu memang mungkin ada komunitas, ada sanggarnya. Jadi sebelum pandemi, kalau tahun-tahun lalu gitu, jadi mereka anak-anak kumpul dengan membawa alat musik kecapi, main bareng di situ, keren dong. Ya. Dan itu harusnya tidak ada satu grup aja, harusnya ada banyak. Harusnya. Jadi dari sekolah-sekolah ya mungkin ya, atau sanggar-sanggar untuk menggalakkan lagi nih. Setidaknya kan kalau misalnya di sanggar-sanggar di kampus mereka belajar lah. Kita kan ada alat musik sampai, ada alat musik kecapi yang Kalimantan Tengah punya, sehingga ada regenerasi dari pemain alat musik tersebut. Betul banget. Jadi nanti main juga ya ukulele nanti ya. Bisa, ini aja. Oke. Bisa ditonton di Instagram. Nah, boleh promosiin dulu Instagramnya di privat nggak tuh kira-kira? Enggak. Aman ya? Boleh. Apa nih, Kak? Di @lima_zainuri. @zainuri. Nah, jangan lupa juga follow Instagram Berkah TV ya, pemirsa Berkah TV. Menarik sekali kita di program Bajakah ini kita mengangkat budaya Kalimantan, mengangkat alat-alat musik tradisional yang ada di Kalimantan. Contohnya ini panting yang udah dibawakan Kakak Iklima. Dan terima kasih buat pemirsa Berkah TV sudah menyaksikan kita di sini curhat-curhat santai lah ya. Juga ayo dong buat anak-anak muda saat ini harus cinta sama budaya kita sendiri, jangan cinta sama budaya orang lain ya. Dan sebelum kita pamit undur diri, kita saksikan dulu. Kakak main dulu ya. Satu kali lagi ya. Oke, nanti di belakang barengan Aka ya. Dan jangan lupa juga buat pemirsa Berkah TV, like, comment, and share. Aka pamit dan Kakak Iklima pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.